Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, santri aula dan juga santri banat yang Ustaz banggakan, yang Ustaz cintai, perjumpaan kita di malam hari ini, malam Kamis, dalam rangka melanjutkan kegiatan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Untuk materi atau untuk kajian kitab Ta'limul Muta'allim di tahun pelajaran baru ini, tahun 2024-2025, jadwalnya digantikan di hari Rabu malam Kamis, yang dulunya hari Senin malam Selasa. Sebelum kita lanjutkan pengajiannya, seperti biasa kita membacakan niat belajar dan doa belajar. Yang ada buku wirid, silakan dibuka halaman 171 ya, 171. Oh, 177. Oh ya, 177. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukhrijuni bin nuril fahmi innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim
Jadi kita taklim mengajari santri agar bisa belajar dengan benar. Di samping
nanti kalau dari dulu baru mengajar, tidak. Sering dulu yang saya sampaikan kepada kepada kakak-kakak ini, bahkan kepada adik-adik kelas sekalipun, jikalau memang sudah tahu ilmunya, diajarkan. Ya, sudah tahu ilmunya dan juga dia sudah mengamalkan, silakan diajarkan kepada adik-adik kelasnya yang belum tahu, dikasih tahu. Kalau di rumah kepada adiknya sendiri, ya, kepada adik yang mungkin masih kelas 3 SD, kelas 4 SD, dikasih tahu. Nah, itu namanya mengajarkan, bukan hanya ketika nanti sudah menjadi SPD. Apa SPD? Sarjana pendidikan. Bukan hanya ketika sudah jadi guru, tidak, ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, meskipun satu ayat, satu huruf, satu pelajaran yang mana di situ ada perbaikan di dalamnya, dan kamu sudah betul-betul tahu dan mengamalkannya, sampaikan kepada adiknya, kepada temannya, dinasehati. Itu juga menyampaikan, mengajarkan ilmu. Baik, ya. Jadi tidak harus menunggu menjadi guru, tidak harus menjadi ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita, Ustaz, masih dalam bab faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Pelajaran tentang kapan belajarnya, takarannya, tahap-tahapnya, tahap-tahapannya bagaimana yang baik. Nah, itu pasal yang kita pelajari selama sebelum libur semalam. Belajar yang baik atau hal-hal lain yang baik semalam sudah kita pelajari, dianjurkan dimulai di hari Rabu. Belajar, ya, apalagi dan hal-hal yang baik yang lainnya, mau menghafal Al-Quran, ya. Nah, itu pokoknya yang baik-baik lainnya dianjurkan oleh pengarang kitab disampaikan adalah dimulai di hari Rabu. Kenapa? Dalam sebuah hadis beliau mengutip, "Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i illa wa qad tamma." Tidaklah segala sesuatu yang baik yang dimulai di hari Rabu kecuali nanti akan menjadi sempurna. Ingin menghafal Al-Quran dimulai di hari Rabu, insya Allah hafal sampai 30 juz. Nah, itu pentingnya memulai sesuatu yang baik di hari Rabu. Ingin belajar ilmu dimulai di hari Rabu. Nah, itu. Ustaz, kalau misalnya di hari Rabu, ya tidak masalah. Segala hal yang baik itu bisa dimulai kapan saja. Tapi anjurannya, alangkah baiknya jika dimulai di hari Rabu. Ya, kenapa? Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, hari Rabu itu hari diciptakannya cahaya. Jadi cahaya itu adalah lambang kebaikan. Bagaimana kalau di dunia, di alam semesta ini tidak ada cahaya? Gelap gulita, bagaimana? Pastinya kacau balau, tabrak-tabrakan, ya kan? Nah, jadi oleh karena cahaya diciptakan di hari Rabu, maka di situ diambil berkah. Segala hal-hal yang baik dimulai dari Rabu, ya. Nah, itu. Tapi kalau misalkan ingin segera, nanti takut berubah niat, boleh segera saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dimulai juga ketika melakukan segala hal baik itu diawali dengan Bismillah, ya. Kullu amrin ribani la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aktar. Segala hal baik yang dipentingkan oleh agama, jika tidak dimulai di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia adalah abtar, yang terpotong atau yang kurang berkah. Nah, maknanya kurang berkah. Jadi kurang berkah, maka dimulai dengan Bismillah. Harinya, waktunya, kalau bisa di hari Rabu. Nah, itu yang pertama, ya, mulai belajar yang baik di hari Rabu. Kemudian yang kedua,
di pesantren. Bagi pemula, materi-materinya itu adalah yang ringan-ringan saja. Nah, nanti menghafal apa? Juz amma, surah An-Nas sampai At-Takatsur. Nah, yang ringan-ringan dulu, ya kan? Menghafal wirid apa? Wirid pada sholat, bacaan doa niat-niat sholat. Nah, yang ringan-ringan dulu. Nah, disesuaikan dengan kadarnya karena masih baru. Ketika sudah naik kelas, naik jenjang, naik tingkat, maka ditambah bebannya. Tidak mungkin yang 3 tahun masih menghafal wirid sholat saja. Habis umurnya, habis waktunya ditingkatkan menghafal wirid hadat, menghafal wiridul latif, menghafal surahnya surah Yasin. Nah, itu disesuaikan, ya, bertahap. Itu kadar belajar yang baik. Apa bahasa apa namanya? Bahasa Bataknya step by step, ya. Bahasa Batak. Bahasa apa? Oh, Inggris, bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggrisnya bahasa Batak. Bahasa Inggrisnya step by step. Nah, selangkah demi selangkah. Nah, nanti disesuaikan waktunya. Maka oleh karenanya semakin dewasa, semakin besar usia, maka tanggung jawabnya semakin besar. Itu harus ditanamkan mulai sekarang. Tidak boleh nanti kok tambah banyak ustaz hafalannya, ustaz hafalan kami kok banyak kali. Hei, lihat umur. Semakin besar maka semakin punya tanggung jawab. Kalau tak mau banyak maka stop umurnya 13 tahun aja terus bisa, 12 tahun aja terus bisa. Nanti kompromi sama malaikat Israel. Saya stop umurnya 12 tahun aja ya hidup saya ya. Nah, 12 tahun aja gitu. Gak bisa kan? Pastinya terus bertambah. Malik sekarang umur berapa Malik? 13. Nah, besok 14. Hafalannya sudah berubah ya. Kelas 2 sudah mulai menghafal sajadah. Nanti kelas 3 hafal Yasin, hafal Al-Mulk dan sebagainya. Baik, ya, itu kadarnya bertahap. Kemudian urutan belajar, metode belajar ini sudah kita pelajari, sebenarnya coba diulang biar adik-adik yang baru ini pun tahu bagaimana belajar yang bagus, belajar yang efektif, belajar yang nanti mudah untuk memahami pelajaran, bahkan melekat, awet, tidak hilang pelajarannya. Semalam dijelaskan oleh Al-Imam, oh ini yang kita baca nanti ya, yang kita baca syair ini, pelajaran yang kita baca. Dijelaskan oleh Imam Al-Zarnuji terlebih dahulu di dalam kitab beliau, metode pembelajaran yang bagus yang pertama itu adalah kita berijtihad. Apa itu ijtihad? Bersungguh-sungguh untuk memahami pelajaran itu. Itu kata Imam Al-Zarnuji, pengarang kitab Ta'lim Muta'alim. Ketika kamu wahai santri ingin berhasil belajar, ingin paham ilmu atau melekat ilmunya, metode pertama kamu pahami dulu pelajarannya. Nah, bisa paham itu dengan dipikirkan, ditafakkurkan. Maka oleh karenanya dilanjutkan awil bin ta'ammul wa tafakkur. Difahami perkataan ustaznya, uminya, gurunya, ya, dicerna, difikirkan, dita'ammul, diangan-angan, konsentrasi. Nah, itu metode pertama. Ya, metode pertama. Sambil juga mencatat. Nah, ya, mencatat harus, karena ilmu itu seperti hewan buruan. Kalau tak dicatat, tak diikat dengan catatan, lewat, hilang, lari hewan buruannya. Tak bisa lagi nanti terkejar, atau tak bisa lagi balik, pasti dia lewat terus saja hilang. Maka sambil mendengar, sambil memperhatikan, sambil mengangan-angan, dicatat. Nah, dicatat. Sekarang Ustaz tanya, semua bawa pena, bawa buku, yang bawa dibuka bukunya. Nah, yang bawa pena dibuat catat. Nah,
menerbitkan kembali. Dari kata tolaa, terbit. Jadi mutolaa itu menerbitkan kembali pelajaran yang sudah dipelajari tadi. Mungkin sudah terbenam, pemahaman di kelas tadi sudah mulai terbenam, maka perlu diterbitkan kembali di mutolaa, diulangi lagi pelajarannya. Yang tadi yang belajar hari ini bukan seminggu yang lalu, bukan. Makanya nanti ada Ustaz, ada namanya belajar mandiri, belajar malam. Di samping menyiapkan tugas untuk besok, menyiapkan buku, menyiapkan catatan atau PR, digunakan juga untuk mengulang pelajaran yang tadi hari ini. Dibacakan di pelajarannya, terutama anak Ustaz yang hobi pelajaran itu, yang suka dengan pelajaran itu. Apa berkaitan sama bahasa Inggris? Nah ya kan, tadi belajar bahasa Inggris sama Umi Dwi. Nah, di bawah buku bahasa Inggris lagi, buka lagi. Simple past, nah ya kan, simple past tense, nah kan gitu, ya kan. Apa itu? Subjek, verb, plus be, ya betul. Lupa ulang Ustaz belajar bahasa Inggris. Nah seperti itu ya, jadi dibawa lagi pelajarannya, terutama yang anak Ustaz ada kecenderungan di situ belajar agama atau belajar umum. Itu apa? Diulang lagi. Minimal berapa semalam mengulang dalam sehari? Dua kali. Minimal pelajaran yang dipelajari itu sehari diulang 2 kali. Kalau mau lengket, betul-betul ingat, 2 kali. Nah, selalu saya contohkan, misalkan belajar sampai asar, siap asar kalau bisa diulang. Setelah sholat asar baca al-Fatihah, jangan beranjak dulu, ulang pelajarannya sebentar saja. Mengulang itu membaca, bukan mencerna lagi, memikirkan lagi, bukan, diulang saja, dibaca saja. Catatan yang ada dibaca. Nah sekali selesai sudah istirahat, mau olahraga, mau cuci, mau mandi, mau makan, mau jumpa wali, silakan. Yang penting sudah dibaca sekarang. Nah, nanti sekali lagi waktu taklim malam. Ustaz kalau ingin lagi, Ustaz mau tidur, bagus. Minimal 2 kali, maksimal tak terlebih 3. Suka-suka maksimalnya. Nah, yang penting tidak menjadikan berat, tidak sampai nanti capek atau malah jadi bosan, jangan. Ya, 2 kali cukup. Tapi kalau misalkan 3 kali masih enjoy, masih enak mengulangnya, tambah 3 kali. 4 kali masih enak, mengulang 4 kali. 5 kali sudah berat, nah stop. Berarti sudah jangan ditambah lagi 4 kali. Cukup 4 kali, jangan 5 kali. Anak Ustaz yang tahu sendiri isi hatinya, suasana hatinya, kadar batas kemampuannya, anak Ustaz yang tahu sendiri. Minimal tapi 2 kali. Insya Allah kalau 2 kali semuanya insya Allah sanggup, masih enak. Masya Allah, amin, amin. Ya. Ya, jadi seperti itu ya, diulang. Nah, setelah diulang, tadi memahami, mendengar, memikirkan, sama mencatat, kemudian mengulang minimal sehari 2 kali. Yang ketiga, setelah diulang 2 kali dan dia itu paham, betul-betul sudah lengket, dibuat ringkasannya. Nah, ringkasan yang nanti memudahkan dia itu mengingat kembali atau langsung ingat ketika dia melihat catatan itu dari pelajaran yang dia sudah pahami tadi. Pokoknya diringkas lah, ya, diringkas, dibuat catatan kaki, footnote. Nah, ini pembahasan tentang ini. Kasih ada catatannya tentang pembatal wudu, tentang batal wudu ada 6, sudah selesai. Nah, ada 6 itu karena sudah diulang-ulang, ya, sudah diulang-ulang, maka dia langsung ingat tentang pembatal wudu itu, langsung ingat dia, langsung ingat. Nah, cukup dikasih keterangan seperti saja, pembatal wudu ada 6, udah ingat. Kenapa? Karena tadi sudah dipelajari, diulang.
mendiskusikan muzakaro. Muzakaro ini boleh dengan sesama teman atau boleh juga dengan orang yang lebih alim atau bahkan dengan orang yang mungkin kepahamannya masih di bawahnya. Yang penting yaitu mau menyampaikan apa yang sudah dia pahami, jangan disimpan saja. Kalau sudah paham kok diam-diam saja, lama-lama juga lupa. Jadi sering anak ustaz kalau diskusi, kalau ngobrol sama teman itu membahas tentang ilmu. Jangan bahasnya tentang skin apa namanya? Nah, ya kan, headshot ya, jangan. Ya, nah, jangan triple kill aja. Ya, nah, kalau itu di rumah lah nanti. Tapi kalau di pesantren yang ilmiah. Apa tadi huruf itu kok diguna ya? Apa tadi huruf itu kok diguna? Nah, gitu. Huruf roh sama lam itu huruf apa? Diguna apa tidak guna? Nah, itu. Jadi dibahasnya tentang ilmu. Biar terus ya. Itu semalam yang kita pelajari ya. Tidak boleh kalau semisal kita itu menyembunyikan ilmu, di samping tadi menjadikan kita ilmunya lupa, itu hukumnya dosa. Terlebih kalau misalkan ditanya sama orang, harus dikasih tahu kalau memang sudah tahu. Tak boleh disembunyikan. Tapi kalau yang belum tahu, sampaikan belum tahu, jangan sok tahu. Nah, itu juga bahaya. Ya, mohon maaf saya belum tahu, nanti saya akan cari tahu dulu. Tapi kalau sudah tahu, ditanya orang, maka harus disampaikan. Di samping itu juga nanti menjadikan kita ilmunya tidak hilang, kita juga tidak berdosa. Karena hukumnya haram menyembunyikan ilmu. Kitmanul kitman, ya kan? Nabi bersifat tabligh. Apanya tabligh? Menyampaikan. Kebalikannya tabligh adalah kitman, menyembunyikan. Tak boleh menyembunyikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu ya. Arsyadana Syekhul Imam al-Ajurri Muhammad Ahmad bin Ibrahim bin Ismail as-Saffar rahimahullahu taala ila anil qabil Khalil bin Ahmad as-Sajrazi fi dzalik. Keterangan yang tadi disampaikan oleh Imam Az-Zanuji juga disampaikan oleh Imam Qiwamuddin Ahmad bin Ibrahim. Namanya Imam Ahmad bin Ibrahim bin Ismail as-Saffar. Jadi ada seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Ibrahim bin Ismail as-Saffar membacakan nasyid, membacakan bait syair kepada seorang qadhi bernama Al-Khalil ibnu Ahmad as-Sajraji. Yang syairnya itu isinya yang keterangan tadi itu. Ukhdimil ilma fil batal mustafidi wa adib darsahu bi fi'lin hamidi. Layanilah ilmu dengan pelayanan orang yang mengambil manfaat. Layanilah ilmu dengan pelayanan orang yang mengambil manfaat. Ilmu itu anak ustaz sesuatu yang sangat berharga. Kalau ingin anak ustaz dapatkan ilmu, maka layanilah dia. Seperti anak ustaz misalkan bekerja jadi pegawai, ingin digaji, bahkan ingin naik pangkat, naik jabatan, maka bekerjanya harus sungguh betulan, melayani majikannya, melayani manajernya, kerja sesuai SOP, standar operasional proyek. Ya, harus sesuai itu. Kalau tidak sesuai, gajinya dipotong.
amin, perbuatannya yang baik baik. Kalau tidak baik, ilmunya enggak, makanannya tak baik, mohon maaf yang haram-haram tak baik, perbuatannya, ucapannya, ya sikapnya tak baik, ilmu enggak. Ya perbuatannya suka menzalimi teman, ucapannya suka menyakiti hati teman, berkata yang tidak baik, ya sikapnya ada sombong di dalam hatinya, ilmu enggak, tak mau sama orang yang seperti itu. Ya, karena ilmu itu cahaya, al-ilmu nur. Maka menjadi ilmu tadi dianjurkan di hari Rabu. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Itu pesan guru Imam Asy-Syafi'i, Imam Waqi'. Imam Syafi'i mengadu, wahai guru saya Imam Waqi', hafalan saya sekarang jadi buruk, tak bagus lagi seperti dulu, banyak yang lupa. Diberi nasihat oleh gurunya, wahai Syafi'i, apakah kamu ada berbuat maksiat? Coba renungkan, ya kan? Renungkan kembali. Nah, direnungkan ternyata ada berbuat silap, tak sengaja, ketika dipajak papasan sama perempuan naik kendaraan. Ketika di papasan ternyata pakaian si perempuan ini bagian bawahnya tersikap, kena angin, terlihatlah mata kakinya. Padahal cuma mata kaki, betis mata kaki. Tapi dari itu Imam Syafi'i langsung menoleh, langsung memejamkan mata. Itu saja membuat hafalannya hilang, hafalannya tidak baik-baik saja. Oleh karenanya kata Imam Waqi', itu tadi cahaya, ilmu itu cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Belajar 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, tapi kalau perbuatannya belum juga baik, maka ilmu hanya sekedar lewat. Ya, lewat, tidak ada manfaat. Perbuatannya masih itu aja, masih suka tinggal sholat, ya, masih suka bolong-bolong puasa, padahal sudah belajar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kenapa? Karena selama belajar masih berbuat maksiat. Ilmunya cuma lewat, tidak bisa memberi manfaat. Nah, kalau ilmunya manfaat, ketika Anda dengar, langsung dia mau sholat. Ketika ilmunya manfaat, ketika sudah tiba bulan Ramadan, wajib dia puasa. Apalagi yang walat-walat, nggak ada uzur, ya kan? Ada walat di sini dapat tanggal merah, ada? Ada walat dapat tanggal merah, ada kan? Nggak ada. Kalau badan malu, walat masa tanggal merah, ya? Nah seperti itu, nggak boleh itu, ya. Jadi harus disertai dengan perbuatan yang baik, tak boleh berbuat yang tidak baik. Wa idza hafidha syai'an 'anhu ma'akidhu wa yatataqid. Kalau kamu sudah menghafal ilmu, maka ulang-ulanglah. Nah, sama seperti tadi ya, diulang-ulang. Supaya apa? Supaya kuat ilmunya, melengket. Sudah paham? Dibuka lagi bukunya, dibaca, diulang-ulang. Diulang saja Ustaz ya, dibaca. Membaca ilmu roh. Nah, ya, belajar fokus ketika sama guru, sama ustaz di kelas atau seperti ini, fokus sambil mencatat. Tapi kalau sudah selesai, cukup mengulang itu membaca, ya, tapi sambil juga sedikit-sedikit diangan-angan, ya. Cukup 5 menit. Kata Buya Yahya dalam kajian yang sama kita ta'lim ma'alim, kalau santri mau mengulang pelajaran yang hari ini itu cuma 5 menit karena masih segar ingatannya. Tapi kalau mengulangnya seminggu lagi, belajar baru dibuka lagi bukunya 1 jam, setengah jam baru bisa paham. Nah ini yang mungkin kita masih perlu evaluasi, bagaimana kita mengulang pelajaran, apakah langsung ketika setelah belajar ataukah seminggu ke depan ketika masih mau belajar. Bahkan sampai halaman berapa pun kadang lupa halaman berapa minggu lalu, ya, saking tak pernah lagi diulang-ulang. Nah itu menghabiskan waktu, menghabiskan umur. Jadi waktu mengulangnya lama, nyantol baliknya
diulang nanti malam cepat ingatnya. Nah, ya jadi langsung diulang. Cuma alil bukai kamu nilai wa ila darsi ala takbili. Begitu juga tadi setelah paham, setelah diulang buat ringkasan, buat rumus. Ya, pembatal wudu ada berapa? Ada 6 ya. Apa saja pembatal wudu? 1. Bersentuhan lawan jenis kain mahram. 2. Keluar sesuatu dari 2 jalan. 3. Hilang akal. 4. Apa? Ya hilang akal termasuk tidur. Nah, terus 4. Menyentuh jalan depan, jalan belakang. 5. Ada berapa? 6 atau 4? Nah, coba nanti dan 2 lagi apa kalau 6? Apa badan? Apa badan? Ayo, apa badan? Makan, badan dulu tidak makan. Bagi Imam Syafi'i, pada Syafi'i tidak ya. Nah, minum. Makan sama minum bedanya sama. Ya, nah, 4 sudah. Nanti yang 2 lagi apa? Dicari tahu ya. Nah, cari tahu. Nah, begitu ya. Jadi dibuat ringkasan pembatal wudu atau misalkan rukun wudu. Nah, kalau rukun wudu ada 6, ya kan? Rukun wudu ada 6. Kalau pembatal wudu ini yang mungkin perlu dikaji lagi. Ustaz pun kayaknya perlu mengkaji lagi tentang pembatal wudu. Kalau rukun wudu ada 6. Apa itu nih? Ya, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kaki, 6 tertib. Nah, jadi itu dikasih rumus di bawahnya. Rukun wudu 6. Nah, sudah selesai. Nanti hafal sendiri. Nah, sudah tahu karena sudah diulang-ulang. Fa'idha ma'amin lam yurfawatan fatabib ba'dahu li syai'in jadid. Kalau sudah dirasa sudah lengket ilmu yang tadi diulang-ulang, baru menginjak pelajaran yang baru. Nah, pelajari pelajaran yang baru. Ma'atakawari ma'atakawamihu wa'tinani li syai'ni hadal masjid. Tapi tetap, meskipun sudah belajar yang baru ini, yang lama ini pun sesekali diulang. Kan jaraknya seminggu, misalkan pelajarannya itu seminggu. Kita hari ini sudah paham dengan pelajaran hari apa ini? Hari Rabu. Besok menginjak pelajaran hari Kamis. Kemudian Jumat, kemudian Sabtu. Nah, sesekali antara hari Rabu yang ini ke Rabu yang depan nanti itu tetap diulang sesekali. Nah, meskipun tak sekali, tak 2 kali selama seminggu. Jangan pula nanti tak diulang lagi, tetap diulang. Tapi juga konsentrasi dengan pelajaran yang sudah ditambah. Ustaz, ini berbelajar. Nah, seperti itu Ustaz memang kalau ingin betul-betul dapat ilmunya. Ya, bahkan ulama-ulama kita itu mengulangnya tidak hanya 2 kali. Ustaz baca buku apa itu? Buku tentang pendidikan. Visi dan misi fondasi pendidikan menurut Islam. Nah, itu kalau nggak salah itu yang saya baca semalam. Itu para ulama kita itu mengulangnya kadang 500 kali. Ya, enggak hari. Dan itu mungkin dalam kurun waktu beberapa hari. Ya, tapi 500 kali. Ya, nah, sampai 700 kali. Nah, diulang satu pelajaran. Ya, satu pelajaran. Ya, untuk 1 hari, bukan 1 hari. Pokoknya dalam kurun waktu tertentu itu sampai 500 kali, 700 kali. Dikatakan apa tadi? Dzakirina sabulu militahiyah lakaku min ulil nuha bibangiti. Setelah kamu sudah paham, sudah melengkap ilmunya, juga sudah pelajari pelajaran yang baru. Nah, sekarang kamu bermusyawarah, bermuzakarah tadi dengan sesama manusia, maksudnya ya dengan teman, saling mengisi kekosongan. Saya tak tahulah artinya ini, kamu ada tahu? Nah, kasih tahu, bagi tahu. Ya, saya semalam tak masuklah pelajaran ini. Nah, kasih tahu temannya, kasih paham. Nah, begitu ya, muzakarah.
in katabtal ulumi ulistahata la turul jahilin wa balidin. Kalau kamu menyembunyikan ilmu, tak mau zakaro, tak mau berdiskusi dengan sesama teman, maka kamu akan kembali seperti sedia kala. Dalam artian orang bodoh, jahil, ya tak tahu ilmu, balik. Balik ini lebih daripada bodoh. Apa bahasanya? Mohon maaf ya. Blow on, apa? Tolol, dulu. Nah, itulah bahasa-bahasanya seperti itulah. Jadi bukan hanya tak tahu, tapi nol, kosong betul-betul. Kosong. Nah, bahasa sekarang kosong, ya kosong. Kalau ini tidak mau berdiskusi, sayang belajar 2 tahun, 3 tahun tak ada hasil nanti, karena tak mau diskusi sama temannya. Begitu juga nanti anak kalau pulang setelah selesai belajar di pesantren, usahakan sesibuk apapun nanti belajar, mungkin di jenjang yang lebih tinggi, entah itu kuliah atau bahkan mungkin tidak belajar tapi langsung berwirausaha kerja, tetap usahakan mau menghadiri majelis taklim, datang pengajian, ya datang pengajian, agar supaya pelajaran ilmu-ilmu yang dulu di pesantren itu tetap terjaga, tidak hilang begitu saja. Nanti sudah jadi pengusaha, sibuk dengan bisnisnya, tak sempat mengaji, hilang ilmu agamanya. Dulunya dia itu warok, ya menjaga dari yang haram, tak mau sesuatu yang haram, tapi karena sudah sibuk dengan berbisnis, tak pernah lagi mengaji, hilang ilmu agamanya. Bisnisnya semuanya dilakukan, mau halal mau haram, karena sudah tidak lagi menjaga ilmu agama. Maka sesibuk apapun, ketika nanti sudah selesai belajar dari pesantren, usahakan tetap ikut majelis taklim. Bahkan kalau bisa sumbang banyak-banyak, sedekah banyak-banyak di majelis taklim itu. Nah, majelis taklim misalkan apa? Maulid Akbar, saya bagian nasi kotak, berapa jamaahnya? 500.000 beres. Pokoknya 500.000 makan semua. Begitu. Nah, saya bagian penerangan listrik, berapa perlu biaya untuk listrik? 100 juta beres. Nah, begitu. Jadi tidaklah lupa dengan ilmu agama. Tetap mau belajar, tetap mau hadir majelis taklim. Kalau tidak, ilmu agamanya lupa. Suma bercinta kediaman di nar wa talahabna bil adab syadidi. Kalau sudahlah menyembunyikan ilmu, berdosa, kemudian jadi lagi tak tahu, hilang ilmunya, di akhirat lebih-lebih akan diazab oleh Allah, dipasangkan tali kekang, tali kendali seperti kuda itu, ya kan, lijam, tali pelan apa tali kekang, tali kendali seperti kuda. Nah, dari api neraka. Nah, itu azab bagi orang yang dulunya berilmu, belajar ilmu, tapi disembunyikan, tak mau didiskusikan, tak mau diajarkan, kemudian dia lupa, bahkan kemudian dia menjadi jahil kembali, jadi lupa, jadi orang yang tidak lagi berilmu, maka di akhirat akan dipasangkan tali kekang dari api neraka yang menyala,